Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yeni Kartika Dewi dengan NIM A1112510006, kelas A, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah Sejarah dan Teori Sastra dengan dosen pengampu Ibu Fadila, SPD, MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis karya sastra berupa cerpen yang berjudul Robohnya Surau Kami, karya A.A. Nafis dengan menggunakan pendekatan struktural. Pendekatan struktural merupakan pendekatan dalam kajian sastra yang menganalisis karya berdasarkan unsur-unsur intrinsiknya. Unsur-unsur tersebut meliputi tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, serta amanat. Nah, salah satu tokoh yang mengemukakan teori struktural yaitu Burhan Nurgiantoro. Menurut Burhan Nurgiantoro, pendekatan struktural adalah cara mengkaji karya sastra dengan melihat hubungan antar unsur intrinsik karya sastra pembentuknya sebagai satu kesatuan yang utuh. Nah, konsep utama dari pendekatan ini adalah bahwa setiap unsur dalam karya sastra itu saling berkaitan dan membentuk makna secara keseluruhan. Sinopsis singkat cerpen Robohnya Surau Kami, karya A.A. Nafis menceritakan tentang seorang kakek penjaga surau yang hidup sederhana dan dikenal sangat taat dalam beribadah. Ia menghabiskan sebagian hidupnya untuk beribadah dan menjaga surau tanpa terlalu memperhatikan kehidupan di sekitarnya. Suatu hari, Ajo Sidi datang kepada sang kakek dan menceritakan kisah tentang Haji Saleh, seorang yang rajin beribadah tetapi tidak peduli terhadap kehidupan sosial. Dalam cerita tersebut, Haji Saleh justru dimasukkan ke dalam neraka karena dianggap mengabaikan tanggung jawabnya terhadap sesama manusia. Kisah tersebut membuat sang kakek merasa terguncang dan mempertanyakan makna dari beribadah yang selama ini ia jalani, hingga akhirnya ia mengalami tekanan batin yang mendalam. Nah, cerpen ini mengandung kritik terhadap pemahaman agama yang tidak seimbang antara ibadah dan kehidupan sosial. Nah, selanjutnya ada analisis cerpen berdasarkan pendekatan struktural. Yang pertama ada tema. Tema cerpen ini adalah kritik terhadap kehidupan beragama yang tidak seimbang antara ibadah kepada Tuhan dan kepedulian terhadap sesama manusia. Yang kedua ada tokoh dan penokohan. Tokoh-tokoh dalam cerpen ini yaitu yang pertama ada kakek yang digambarkan sebagai sosok yang taat beribadah, sederhana namun mudah terpengaruh. Yang kedua ada Ajo Sidi yang merupakan tokoh cerdas dan gemar bercerita serta menyampaikan kritik melalui sindiran. Yang ketiga ada tokoh Haji Saleh, yaitu tokoh dalam cerita yang disampaikan Ajo Sidi yang digambarkan rajin beribadah tetapi tidak memiliki kepedulian sosial. Tokoh Haji Saleh berfungsi sebagai simbol kritik terhadap pemahaman agama yang hanya menekankan ibadah tanpa memperhatikan kehidupan sosial. Nah, selanjutnya yang ketiga ada alur. Alur yang digunakan dalam cerpen ini adalah alur maju yang dimulai dari pengenalan kehidupan sang kakek, kemudian muncul konflik saat Ajo Sidi menceritakan kisah Haji Saleh hingga mencapai klimaks ketika kakek mengalami tekanan batin yang mendalam. Nah, yang keempat ada latar. Latar tempat dalam cerpen ini adalah surau. Untuk latar waktunya tidak dijelaskan secara rinci, sedangkan suasana tergambarkan berubah dari tenang menjadi sedih dan penuh perenungan. Nah, yang kelima ada amanat. Amanat yang terkandung dalam cerpen ini adalah bahwa manusia tidak hanya harus beribadah kepada Tuhan, tetapi juga harus memiliki kepedulian sosial terhadap sesama manusia. Bukti kutipan dari cerpen Runtuhnya Surau Kami. Beberapa kutipan yang mendukung analisis saya yaitu yang pertama, ia rajin sembahyang, rajin berzikir tetapi tidak memperdulikan kehidupan sekitarnya. Nah, kutipan tersebut menunjukkan sifat tokoh Haji Saleh yang hanya berfokus pada ibadah tanpa memperdulikan kehidupan sosial. Selain itu, terdapat juga kutipan, apa gunanya beribadah jika akhirnya sia-sia. Nah, kutipan ini menggambarkan kegelisahan dan tekanan batin yang dialami oleh tokoh kakek.
Nah, selanjutnya ada makna karya berdasarkan pendekatan. Berdasarkan pendekatan struktural, makna cerpen Robohnya Surau Kami terbentuk dari keterkaitan antar unsur intrinsik seperti tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, amanat yang saling mendukung. Tema ini tentang kritik terhadap kehidupan beragama yang tidak seimbang, diperkuat oleh penokohan terutama melalui tokoh kakek dan Haji Saleh. Keduanya mempresentasikan kehidupan yang berfokus pada ibadah, tetapi kurang memperhatikan aspek sosial, sehingga menunjukkan bahwa pemahaman tersebut belum sepenuhnya utuh. Selain itu, alur yang bergerak maju serta latar surau sebagai tempat ibadah semakin memperkuat makna cerita. Keseluruhan unsur tersebut membentuk satu kesatuan yang menegaskan bahwa kehidupan beragama tidak hanya berkaitan dengan hubungan manusia dan Tuhan, tetapi juga harus diimbangkan dengan kehidupan terhadap sesama manusia. Nah, selanjutnya ada refleksi atau pendapat pribadi saya mengenai cerpen Runtuhnya Surau Kami. Yaitu menurut saya, cerpen ini tidak hanya sekedar sebuah karya sastra, tetapi juga menjadi pengingat yang mendalam tentang bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupan. Ketaatan dalam beribadah memang penting, namun tidak akan bermakna secara utuh tanpa diiringi dengan kepedulian terhadap sesama. Nah, cerita ini teman-teman mengajarkan bahwa keseimbangan antara hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan sesama merupakan hal yang sangat penting. Selain itu, kita juga perlu bersikap bijaksana dalam memahami dan menyikapi sesuatu agar tidak terjerumus pada penyesalan. Demikianlah hasil analisis saya mengenai cerpen Runtuhnya Surau Kami dengan menggunakan pendekatan struktural. Saya Yeni Kartika Dewi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.